Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pagi, Pak. Gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah dalam keadaan sehat semua ya. Sebelum kita belajar, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Seperti biasa, silahkan boleh berdoa. Kalau kemarin laki-laki yang memimpin, sekarang perempuan. Siapa silahkan dipimpin. Nak Mimin mungkin mimpin doa silahkan. Ya Pak. Teman-teman, sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi Rabbi zidni zidni ilma ilman. Amin. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Nak Mimin ya. Anak-anakku semuanya, hari ini kita akan mempelajari inspirasi Al-Quran, indahnya beragama secara moderat. Di bab 6 ini kita akan belajar nih dari Al-Quran, Quran surat Al-Baqarah ayat 143. Bagaimana kita beragama secara moderat. Untuk itu, silahkan kita simak video yang akan Bapak putar sekarang ya. Simak baik-baik. Assalamualaikum Bu Nisa. Waalaikumsalam. Markus, siswa kita yang terima kuliah di UGM, Bu Dina. Assalamualaikum Bu Dina. Markus, mau sekalian makan, Markus? Iya Bu, mau pesan nanti dibawa pulang aja. Oh, begitu. Ya udah Bu, silahkan dilanjut Bu. Oke. Mari Bu. Oke. Jawab salam dari non-muslim itu haram bisa. Salam itu doa keselamatan. Didoain baik-baik kok haram. Dibalas dengan baik-baik juga dong, Bu Dina. Itu kan haram. Mau bayar ya kak? Iya. Ini pesanannya udah dibayar mbak sama mas-mas yang tadi. Terus dia nitipin pesan ini. Assalamualaikum Bu Dina. Jawab salam dari non-muslim itu haram bisa. Salam itu doa keselamatan. Didoain baik-baik kok haram. Agama kita mengajarkan kebaikan, bukan kejahatan. Saya Muslim Indonesia dan saya moderat. Baik anak-anak semuanya, itu tadi video tentang beragama secara moderat. Nah, sebelum Bapak jelaskan apa beragama secara moderat itu, coba ada yang bisa tidak memberikan apa yang tadi dalam video yang diputar, apa pesan yang disampaikan dalam video Tidak tadi, fanatik, coba. Tidak fanatik, Pak, harus toleransi. Oh, Nah Mimin tidak fanatik dan harus toleransi, bagus ya. Ada lagi yang lain? Cara beragamanya Pak, jangan berlebihan, tidak radikal. Cara beragamanya jangan berlebihan, tidak radikal, bagus ya Hasriyadi. Dan satu lagi yang lainnya? Ya, bagus semua ya. Hasriyadi dan Mimin tadi menjawab tidak berlebihan dalam beragama, toleransi sesama umat beragama. Anak-anakku semuanya, apa moderat dalam beragama itu? Moderat dalam beragama adalah menjalankan ajaran agama dengan cara yang tidak ekstrim. Baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Bukan tangan kanan atau tangan kiri ya.
Ini kita sudah kelas 8, jadi harus paham bahasa ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Ekstrim kanan artinya semua ibadah kita tiap hari, ibadah terus. Enggak mau bekerja, tidak mau berteman, bersosial, semuanya ibadah tiap hari. Itu namanya ekstrim kanan. Apalagi atas dasar agama terus banyak ya beritanya teroris itu atas dasar agama karena ibadah terus kerjaannya malah bom ya, bom bunuh diri. Itu ekstrim kanan ya, maupun ekstrim kiri. Agama si Islam ya, atau agama di situ tertulis Kristen di KTP, tapi orangnya tidak pernah ibadah, tidak pernah sholat, tidak pernah ke gereja. Ini namanya ekstrim kiri. Sampai semuanya dihalalkan, minum minuman keras, membunuh. Ini berarti moderat dalam beragama. Ini artinya adalah kita seimbang, berada di tengah-tengah, tidak ke kanan dan tidak ke kiri. Baik anak-anakku semuanya, mari sama-sama kita membaca Al-Quran surat Al-Baqarah ayat surat kedua ayat 143 ya. Mari sama-sama, yang lain boleh menyimak ya, saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibayhi wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladina hadallah wa ma kana Allahu liyudi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Shadaqallahul azim. Ini Quran surat Al-Baqarah ayat 143. Sekarang tolong bacakan artinya. Siapa yang mau membacakan artinya atau Bapak tunjuk? Silahkan, siapa? Nah, Aziz mungkin? Oke Pak, siap. Ya. Artinya, demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Nabi Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menetapkan kiblat Baitul Maqdis yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, kecuali agar kami mengetahui dalam kenyataan siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang kepada manusia. Sudah Pak? Ya, terima kasih ya Nak Aziz. Ini terjemah dari Quran surat Al-Baqarah ayat 143, yang mana kita harus tahu nih, dulu ternyata kiblat umat Islam tuh ke Baitul Maqdis. Ya, ini Baitul Maqdis ini adalah antar agama semua di situ berkumpul ya. Baik itu Yahudi, Kristen dan Islam. Secara sejarah ini sangat berkaitan ya. Maka sudah sepatutnya kita umat beragama saat ini harus moderat, tidak menyalahkan, tidak merasa paling benar sendiri ya. Apalagi di sini sudah dijelaskan bahwa umat pertengahan ya, agar kamu menjadi saksi.
Selain terjemahnya, maaf ya, ini ada tafsirnya juga. Kita tidak boleh hanya membaca terjemah nih, ya anak-anakku semuanya yang udah mulai dewasa ini ya, kelas 8 itu. Jadi hanya sekedar baca terjemah, tidak membaca tafsir yang telah ditafsirkan oleh ulama. Ini ada tafsir dari tafsir Jalalain ya, sebagaimana telah membimbing kamu padanya. Di sini sebagai umat pertengahan, artinya apa umat pertengahan itu? Sebagai umat yang adil dan pilihan. Adil itu artinya bukan berarti kita benci terhadap teman, misalkan teman kita karena agamanya berbeda. Kita agamanya Islam, terus teman kita yang Hindu, terus kita tidak berlaku adil kepada teman kita. Nah ini salah ya. Misalkan Nahas Riyadi, kemudian ada temennya yang Hindu, ternyata karena agamanya beda berlaku tidak adil, itu salah ya, itu salah. Apalagi sini sudah jelas ya, awalnya kita menghadap ke Baitul Maqdis, ke Palestina di Timur Tengah ya, ke Palestina. Jadi di situ semua agama Ibrahim ya, anak keturunannya Islam, Kristen, Yahudi, kita itu bersaudara ya dari nabi yang sama. Maka tidak boleh kita ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Ingat ya tadi, ekstrim kanan itu bukan tangan, ekstrim kiri bukan tangan kiri, tapi berlebihan. Kita harus seimbang. Anak-anakku semuanya, ini sikap moderat yang harus ada pada kita semua sebagai siswa ya. Jangan sampai kita tidak memahami gimana sih sikap moderat itu. Yang pertama, menghargai perbedaan seperti perbedaan agama, suku, ras, dan golongan. Ya, kita fokusnya ke agama, tentu ke suku, ras, dan golongan juga. Sini ada yang dari suku Jawa, Sunda, ya, Bugis, semuanya harus saling menghormati. Kemudian menghargai keyakinan orang lain. Kalau ada orang lain yang di luar agama kita, ya harus kita hargai. Jangan kita paksa untuk masuk Islam, asyhadu gitu ya. Jangan ya, tapi kita berlaku baik, pribadi masing-masing. Mengajak kebaikan boleh, tapi tidak memaksakan. Kemudian yang ketiga, tidak merendahkan atau mengolok-olok agama lain. Jangan sampai ini banyak nih kasusnya bermedia sosial bercanda secara berlebihan ya, mengolok-olok agama. Tidak boleh ya. Bercanda juga tidak boleh berlebihan. Bercanda ada batasnya, apalagi mengolok-olok agama. Ini kalau berbicara pidana nanti bisa kena pidana ya. Yang selanjutnya, yang keempat, tidak mengekspresikan keyakinan secara berlebihan yang dapat memicu konflik. Ini misalnya ada beragama secara berlebihan, akhirnya justru agama yang lain merasa terintimidasi ya. Merasa terintimidasi ya. Artinya saling menghargai, jangan membuat acara di jalan ya 3 hari 3 malam mengganggu agama lain. Wah ini makanya ada peraturan terkait dengan pengeras suara itu dengan maksud untuk menghargai sesama yang lainnya ya. Kemudian yang selanjutnya yang kelima ya, membangun persaudaraan seagama dan antar agama. Selain sesama teman kita nih, alhamdulillah di sini semuanya muslim ya. Di kelas yang lain mungkin ada yang non muslim, itu kita tetap bersaudara secara agama maupun secara antar agama. Yang terakhir, mengajak kebenaran tanpa memaksa. Itu ya, kita Islam misalkan mengajak teman yang non muslim, ayo ikut Idul Fitri di rumah yuk, makan opor sambil kita sholat id dulu. Ya itu nggak boleh ya, mengajak boleh tapi tanpa memaksa ya, tanpa memaksa. Anak-anakku semuanya, itu adalah sikap moderat yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik, selanjutnya silahkan nanti dibagi kelompok ya, masing-masing kelompok memberikan contoh sikap moderat dalam beragama yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kelompok pertama Hasriyadi, Mimin, dan Aziz, Fahmiyah. Kemudian kelompok kedua Amiruddin dan seterusnya. Ketiga Adilah. Keempat Nurlindah ya, itu kelompoknya.
Silakan berkumpul masing-masing kelompoknya, kemudian membuat tugas ya yang sudah Bapak bagikan, formatnya, LKPD-nya. Silakan kasih contoh apa sih sikap moderat dalam beragama ini yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita selaku siswa tentunya ya. Apa coba ya? Silakan Bapak kasih waktu 15 menit cukup ya untuk berdiskusi, mencari sikap yang bisa diterapkan. Silakan. Oke, baik anak-anakku semuanya. Sudah selesai semua? Sudah, Pak. Sudah, Udah, Pak. Alhamdulillah. Sudah, Pak. Ya, alhamdulillah ya. Berarti sudah selesai semua tugas kelompoknya. Selanjutnya, silahkan kasih contoh nih kelompoknya siapa ya? Hasriyadi, coba kasih contoh sikap moderat yang bisa Hasriyadi lakukan nih setiap hari di kelas atau di lingkungan sekolah. Contohnya apa? Toleransi beragama, Pak. Ya, Meskipun ada yang berbeda agama, kita harus tetap berteman, Pak. ya bagus. Meskipun berbeda agama, tapi kita tetap berteman. Bagus ya, Hasriyadi. Kelompok yang lainnya juga bagus-bagus. Alhamdulillah nih, berarti bisa mengerti ya. Semuanya paham. Jangan hanya paham secara teori, nanti kita praktekkan sikap moderat dalam beragama ini. Anak-anakku semuanya, ini penegasan ya. Hadis Nabi riwayat Nasai dan Ibnu Majah yang terjemahannya adalah sebagai berikut. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Wahai manusia, hindarilah sikap berlebihan atau melampaui batas, sebab umat-umat terdahulu binasa karena sikap melampaui batas dalam beragama." Ini Nabi kita menjelaskan kepada kita, mengingatkan bahwa kita tidak boleh melampaui batas. Kita harus ingat umat-umat terdahulu itu binasa berperang, saling membunuh itu karena berlebihan ya. Nabi itu punya sifat sidik ya, jujur, tidak mungkin berbohong. Anak-anakku semuanya, kalau kita tadi sudah membuat tugas kelompok, sekarang evaluasi ya. Evaluasi, silahkan klik link yang Bapak akan bagikan ya di grup kelas ya. Silahkan nanti dikerjakan. Kita lihat bareng-bareng kuisis ya. Pakainya kuisis Bapak nih. Silahkan dikerjakan. Nanti kita bisa melihat nih siapa yang mempunyai nilai yang bagus, nilainya tinggi. Coba ya, udah di share, silahkan nanti login, nanti akan tampil ya, nanti akan tampil siapa yang nilainya bagus. Pakai kuisis ya tentang moderat dalam beragama. Alhamdulillah ya, ternyata yang paling tinggi nilainya adalah siapa di sini? Nak Mimin. Kita kasih tepuk tangan untuk Nak Mimin. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Yang lainnya bagus, sama-sama bagus juga, cuma ada nilai tertingginya ya. Kesimpulan. Coba ada yang mau memberikan kesimpulan? Siapa yang mau memberikan kesimpulan dari materi moderat dalam beragama? Coba. Saya, Pak. Ya, boleh. Dari materi yang Pak Guru tadi sampaikan, saya mengambil kesimpulan bahwa sebagai seorang Muslim yang baik, kita harus hidup moderat dalam beragama. Artinya hidup harus seimbang, tidak boleh ekstrim kanan ataupun ekstrim kiri. Harus saling menghargai, menghormati, dan toleransi sesama umat beragama, dan hanya bukan secara teori, tetapi juga harus mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu Pak, terima kasih. Oke, kasih tepuk tangan untuk Nak Mimin ya. Alhamdulillah, bagus ya, luar biasa.
semuanya bagus-bagus ya. Ini Nak Mimin tadi telah memberikan kesimpulan. Bapak tambahkan ya kesimpulannya bahwa moderat dalam beragama adalah menjalankan ajaran tidak secara ekstrim tadi yang Nak Mimin sampaikan, baik kanan ataupun kiri, ada di tengah ya, seimbang. Yang kedua, moderasi beragama mengajarkan menolak segala bentuk kekerasan yang dilakukan atas nama agama. Nggak ada agama manapun yang mengajarkan kekerasan. Yang ketiga, yang terakhir, moderasi beragama mencakup sikap akomodatif dan penerimaan terhadap perbedaan tradisi dan budaya. Ya, jadi antara agama, tradisi dan budaya itu tidak saling berbenturan ya, tapi saling melengkapi. Itu adalah sikap moderat dalam beragama. 3 kesimpulan ini dan tadi kesimpulan yang telah Nak Mimin berikan, mudah-mudahan kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku semuanya, alhamdulillah materi kita selesai pada pagi hari ini. Mudah-mudahan minggu depan kita dapat berjumpa kembali untuk melanjutkan materi moderat dalam beragama ini. Kita akan nanti membahas apa sih masalah antar umat beragama, apa aja isu-isu kasus yang pernah ada di Indonesia terutama ya. Nanti kita minggu depan akan lanjutkan. Terakhir, Bapak mau pantun ya? Boleh nggak pantun nih? Pantun ya? Boleh, Pak. Boleh, oke, baik, terima. Yang pertama, jalan-jalan bawa bendera. Cakep. Pasang semua di depan sekolah. Cakep. Mari kuatkan keutuhan negara. Cakep. Beda agama bukan masalah. Cakep. Terakhir, pantunnya satu lagi ya. Hari Senin ke Kota Tua. Cakep. Naik kuda membawa pepaya. Cakep. Terima kasih anak-anakku semua sudah berkenan mendengarkan Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.